Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih untuk kalian yang sudah klik video ini. Sebelum mulai masuk ke video, alangkah lebih baiknya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel ini ya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai apakah PSBB masih berlaku selama tahun baru 2021 nanti. Perkenalkan, kami merupakan mahasiswi dari Fakultas Ilmu Komunikasi di Bina Sarana Informatika. Sebelum masuk ke videonya, perkenalkan, nama saya Sela Suwardi dengan NIM 44190163 sebagai moderator dan ada dua rekan saya yang lain yaitu silakan. Saya Ratu Asangga Bionika dari Universitas Bina Sarana Informatika dengan NIM 44190296. Lalu rekan saya dengan NIM 44190329 sebagai tim kontrak. Adapun latar belakang diadakannya forum diskusi ini adalah untuk membahas hal yang terjadi mengenai pandemi virus COVID-19 yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi juga seluruh mancanegara di dunia ikut berperang dalam menghadapi situasi hal ini. Banyak cara hal yang ditetapkan oleh berbagai macam negara untuk mengurangi terjangkitnya virus tersebut, dan salah satunya yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Di Indonesia sendiri, penerapan PSBB ini tertuang dalam peraturan pemerintah PP nomor 21 tahun 2020 yang ditekan oleh Presiden Joko Widodo pada akhir Maret 2020. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita bahas bersama dengan dua rekan saya. Yang pertama, kita saja langsung mulai diskusi ini. Kita mulai dari narasumber yang pertama, yaitu Salma. Silakan, bagaimana tanggapannya mengenai hal tersebut? Kalau menurut saya, PSBB ini menyulitkan masyarakat. Banyak masyarakat yang mengandalkan perekonomian di jalan, sangat mengandalkan dan sangat mengalami dampak dari PSBB tersebut. Misalnya seperti ojek online, pedagang kaki lima, dan sebagainya. Saya rasa menjaga protokol kesehatan saja seharusnya sudah cukup. Baik, selanjutnya silakan untuk narasumber yang kedua, yaitu Ratu. Jadi bagaimana pendapatnya mengenai hal tersebut? Menurut saya pribadi sih, berdasarkan kasus di Indonesia ini kan, ditambah lagi sering bertambahnya masyarakat yang terkonfirmasi positif corona, yang menjolak juga, Indonesia sangat memerlukan PSBB sih. Kita melihat kasus di negara lainnya yang sudah menerapkan PSBB tersebut, sudah berlangsung baik sih, seperti di Tiongkok kan, dan Australia. Saya juga merasa PSBB ini cukup dibilang efektif. Harusnya kalau kita benar-benar melakukannya dengan baik, harusnya ini menjadi lebih efektif sih PSBB-nya. Baik, jadi menurut kalian apakah PSBB ini kira-kira memberikan dampak yang besar bagi Indonesia? Saya rasa mengenai hal tersebut sangat berpengaruh bagi kita semua, baik mulai dari pelajar ataupun pekerja. Tak jarang banyak dampak tersebut, banyak orang yang melakukan tindakan kejahatan seperti misalkan maling ataupun begal dikarenakan faktor ekonomi. Adapun mengenai PSBB tidak berpengaruh. Saya rasa berdasarkan grafik di Indonesia semakin hari semakin meningkat kan. Lagi pula banyak fakta bagi sebagian besar masyarakat berasumsi bahwa penyakit itu banyak tergantung dari kekebalan dan daya tubuh kita. Selama kita tetap menjaga protokol kesehatan, kenapa mesti takut? Selama tujuannya jelas seperti bekerja, saya rasa seharusnya tidak masalah. Kalau menurut saya pribadi sebagai tim pro, memang berdasarkan data perkembangan kasus COVID-19 ini semakin meningkatnya grafiknya ya. Jadi pada bulan November 2020 ini jumlah kasus COVID-19 secara keseluruhan itu sekitar 539.000. Adapun jumlah pasien yang sembuh sekitar 415.000 dan 16.945 yang meninggal dunia. Jadi kita tidak bisa memungkiri hal tersebut akan bertambahnya atau berkurangnya pandemik ini. Namun apa yang jadi
apa jadinya sih kalau PSBB benar-benar dihilangin? Mungkin menurut saya dapat dipastikan grafiknya akan semakin naik kalau PSBB dihilangin ya. Pemerintah Indonesia juga selama ini telah membantu masyarakat selama di rumah dengan memberikan bantuan yang akan didistribusikan ke seluruh provinsi maupun daerah di Indonesia. Saya rasa ini dinilai udah cukup untuk ngebantu mengurangi penyebaran COVID-19 sih selama PSBB ini. Jadi masyarakat tetap bisa melakukan aktivitasnya di luar jika mendesak banget dan tetap menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan jaga jarak juga. Social distancing maksudnya. Ya. Seperti mengenai PSBB ini, kan sebentar lagi kita akan menjelang awal tahun 2021 nih. Jadi bagaimana? Apakah PSBB tersebut kira-kira masih tetap akan diberlakukan? Kalau menurut saya, tim Potra, mengenai perayaan tahun baru ini merupakan tradisi yang kita lakukan setiap tahunnya untuk mengawali tahun baru. Banyak berbagai negara juga melakukan hal tersebut, tidak hanya di Indonesia saja. Kalau menurut saya pribadi, tidak masalah asal kita tetap menerapkan protokol kesehatan dan jaga jarak saja sudah cukup. Akan tetapi, pastikan kondisi badan dalam keadaan sehat. Jika misalkan kondisi badan tidak memungkinkan, alangkah baiknya di rumah saja sebagai antisipasi tertularnya penyakit. Kalau menurut saya, tim Pro, memang mengenai perayaan tahun baru ini memang biasanya menjadi suatu tradisi untuk menyambutnya tahun baru gitu kan. Akan tetapi dengan kondisi yang terjadi saat ini, saya rasa tidak terlalu perlu karena bukan hal yang sangat mendesak juga. Kan bisa aja bikin perayaannya di rumah gitu, tidak harus keluar rumah gitu. Masih banyak cara yang bisa dilakukan sih. Terus juga misalnya barbekyuan bersama keluarga atau membuat pokoknya kegiatan lah atau acara lah yang bisa dilakukan di rumah gitu bersama keluarga juga. Jadi saya rasa hal ini cukup aman dan mudah untuk dilakukan sih kalau di rumah. Nggak harus keluar rumah gitu. Baik, saya rasa cukup sekian diskusi kita kali ini. Kita bisa simpulkan ya mengenai perbincangan saat ini mengenai kasus PSBB yang terjadi di Indonesia. Mengenai PSBB yang terjadi di Indonesia terdapat pro dan kontra pastinya di masyarakat. Akan tetapi tujuan PSBB ini, tujuan utama yang dimiliki oleh PSBB ini yaitu guna untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 agar tidak menyebar semakin luas, agar rantai penyebarannya ini putus gitu ya. Akan tetapi pasti akan ada dampak sih dari pelaksanaan tersebut, baik positif ataupun negatif. Adapun pembelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini, yaitu tetap patuhi peraturan yang berlaku guna kepentingan bersama dan tetap lakukan protokol kesehatan seperti social distancing, yaitu jaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter, terus gunakan masker saat keluar rumah dan rajin cuci tangan baik dengan air ataupun hand sanitizer. Saya rasa cukup segitu saja. Terima kasih untuk Ratu dan Salma atas informasinya, atas diskusi yang sudah berlangsung. Dan juga terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya rasa cukup sekian pembahasan kita. Sampai jumpa.